Sekarang kan udah pecat nih. Oh, habis dipecat PDI Perjuangan, Iya. ada nggak Ada yang mau nerima. partai lain? Iya. Kenapa aku begitu kikuk atau begitu tidak bisa menjawab lugas dan tegas? Karena tokoh ini punya riwayatnya khusus dengan saya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Ini masih presiden yang sama nih Bang. Begitu ada buktinya saya kejar sampai ke antariksa segala macam, ya kan? Dia sendiri ngaku ke saya, dia udah punya bukti ada markup di Kemenhan. Saya pengen akhirnya abang cerita gini, maksudku. Abang deket sama P3 waktu itu dengan Zamroni and the Gang, ya kan, deket sama Kosgoro, deket sama partai-partai lain. Ada nggak sih dari pengalaman abang lah ya, di partai-partai ini mau secara sukarela melalui keputusan partai menerima orang yang seperti Pak Jokowi dan keluarga gitu bang? Terbuka nggak menurut abang nih partai-partai ini untuk menerima yang dipecat sama PD Perjuangan? Menerima di awal apa menerima di apa ini? Menerima kalau menerima Jokowi sekarang kan udah pecat nih. Oh, habis dipecat PDI Perjuangan, Iya. ada nggak Ada yang mau nerima. partai lain? Iya. Wallahualam. Nggak bisa aku ini kan, nggak. Artinya kan banyak, pasti partai-partai lain itu kan punya banyak kepentingan. Ada subjektivitas. Wah ini punya pengaruh besar, punya ini. Ya ada juga yang boleh jangan. Jadi, orang partai yang membesarkan dia jadi hianati. Hati-hati, jangan. Itu macam-macam. Iya kan macam-macam dong reaksi. Waduh kita terima dia. Pengaruhnya besar. Udah kuat dia. Andai kata, nggak lama lagi nih Bang Arif, Bapak Anda izin. Jokowi berlabuh ke partai lain. Ke partai A lah misalkan. Apa yang abang mau sampaikan ke partai A ini yang menerima Jokowi? Anggaplah Golkar gitu bang. Atau Golkar Atau misalkan. PAN, misalkan. Atau PAN gitu. Apa yang mau abang sampaikan itu? Ya kurang elok lah aku ngomong. Ya udah PAN bang. Sebagai Ini. mantan partai yang pernah berlabuh Pak Jokowinya Bang. Kan perlu dong. Bang Zul kan ini kawan abang, ya kan, konco kan. Iya. Beliau ngomong bahwa 1000% PAN akan menerima dan karpet merah untuk Pak Jokowi. Karpet biru malah. Oh ya, karpet biru. Karpet merah lagi kan soal warna partainya. Apalah yang kamu pengen sampaikan ke sahabat abang ini, Bang Zul nih? Ya aku nggak ada komentar. Nggak ada komentar aku. Nggak ada. Atau karena udah masuk ruang orang gitu. Kan bisa aja Bang, ya silakan menerima kader kami PAN silakan, atau silakan menerima tapi mau hati-hati, kan bisa kayak gitu Bang. Ntar gue disalahin lagi. Ya enggak lah. Iya, tapi memang beberapa waktu lalu Tempo itu ini bang. Nggak jadi begini, tunggu dulu ya. Iya. Kenapa aku begitu kikuk atau begitu tidak bisa menjawab lugas dan tegas? Karena tokoh ini punya riwayatnya khusus dengan saya. Pak Jokowi. Kau bisa bayangin aku ajari dia. Iya. Aku bimbing dia. Aku tuntun dia. Dia kasih juga PR sama saya. Pak Panda tolonglah bantu saya biar hubunganku dengan JK. Biar berjalan baik. Iya. 1 tahun gua beresin itu. Sampai dia lipat tangannya 2. Sekarang kami 2 sudah begini kata dia. Iya. Bayangin. Dia ini punya beberapa persoalan yang saya tahu dan kemudian saya ikut membimbing membantu dia. Ya orang si Pramono aja sampai bilang jangan panjang-panjang lah sama presiden bang gitu ya. Udah 5 kali sidang kabinet tertunda gara abang gitu kan. Lama ngomong. Itu seperti Luhut Panjaitan itu. Bagaimana biar dia punya nyali mengangkat Luhut. Jangan memperhitungkan Mega. Mega itu ketua umumku. Aku terpaksa ambil risiko itu untuk Jokowi. Bisa kebayangkan nggak? Iya, dan waktu itu abang tulus banget ya. Iya. Dia pengen Luhut. Nggak berani dia karena dilarang oleh Mega.
Aku bilang ke dia, dan itu menjadi ide dia. Mega itu pernah jadi presiden. Pernah punya hak, menikmati hak prerogatif yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Dan dia juga menyadari itu ada sama Mas Jokowi. Jadi kalaupun dia ngomong gitu, pribadi dia aja, tidak ada keterkaitan dengan posisi kepresidenanmu gitu. Oh, begitu ya? Ya juga ya. Ya. Baru terbuka ke otak dia. Gitu loh. Jadi tiba-tiba orang ini mau masuk partai lain, nanya gue ya kikuk lo gue gimana sih? Lo ngerti ya? Mohon dimaafin. Iya. Lo bayangin. Iya kan? Ada ini kasih tahu supaya begini. Jangan begini. Kalau itu menterimu ini hati-hati, yang ini begini. Ya kan? Partai ini begini loh. Ini begini. Bahkan saya banyak menceritakan yang masalah-masalah pribadi ke dia. Ya kan? Bagaimana itu Taufik, bagaimana itu Mega, bagaimana itu Oli, bagaimana itu siapa itu aku cerita sama dia biar dia well informed terhadap kunci-kunci yang ada di partai ini. Partai PD Perjuangan ya. Iya, itu aku jelasin sama dia. Bagaimana Pak JK, bagaimana Pak Surya Paloh. Iya. Bagaimana semua yang terbaik yang apa gitu. Tiba-tiba nah di sini jeleknya subjektivitas. Aku ngerasa dekat sama dia nggak merasa dekat dengan aku. Oh iya dong. Ngeri tuh. Wah, kita onani. Iya. Sor kita apa gitu. Tak tahu direken pun enggak. Loh, paling tidak dia ngomong sama aku loh. Karena dia berkali-kali bicara sama saya soal Ganjar. Iya. Secara etika, secara toto kromo, secara kemanusiaan, sopan santun, dia ngomong ke saya, Mas Panda, saya nggak Ganjar lagi loh. Tak terjadi. Itu tidak terjadi. Nggak ada bang, menghadap abang. Bukannya kami lagi bertengkar atau bukan kami lagi bermusuhan, nggak ada. Tapi nggak ada terjadi komunikasi ke abang. Bayangkan hubunganku, anak dia 3 kawin, aku datang, anakku kawin, dia datang. Ziarah lagi dia ke kuburan istriku di Seborong-borong. Iya. Ya, hubungan itu sangat indah, sangat enak dengan dia. Nggak pernah aku urusan objek sama dia, minta tambang dulu, atau ada saudaraku menjadi dirut di BUMN, atau apa, nggak ada aku bebani dia. Dengan satu pikiran-pikiran untuk secara materi. Kelas hubunganku seperti ini, dia perlakukan begitu, gimana? Iya. Terus kalian nanya sekarang bagaimana partai lain kalau mau ngapain? Ya nggak berani lagu. Ya jawab sendiri gitu loh. Enggak lo ini. Bukan aku mau subjektif atau apa ya. Iya benar. Story behind ini. Normal pikiranku tuh, Mas Panda, aku nggak Ganjar lagi loh. Iya. Aku sekarang ini. Saya pikir wajar. Begitu jadi. Dan itu lebih baik bang ya ketimbang akhirnya tipu menipu begini ya. Loh, iya itu namanya etika. Budaya luhur gitu. Etika itu kan kunci dalam pergaulan. Kalau nggak ada etika lalu lintas seberau lo tabrakan. Iya benar. Iya dong, kalau nggak ada etika di keluarga, ada urusan apa? Iya. Lo mertua sih mertua, nggak ada kewajiban gue mesti hormati kau. Iya. Politik menjadi kotor tanpa etika. Tapi politik tetaplah politik kalau ada etika di dalamnya. Lo iya dong, lebih indah lagi dong ada etika. Terlebih kita negara yang ketimuran juan bang, seharusnya paham itu. Iya. Adat istiadat. Bahkan yang menyatukan kita sampai hari ini nggak pecah belah ya karena etika itu bang ya. Betul. Dan ada, mau minta komentar sedikit bang. Ini kan lagi ramai soal koruptor nih bang. Iya. Masih tentang konteks antara kata dan perbuatan. Iya. Presiden kita sekarang, Prabowo. Silakan Bang Alul. Minta tanggapannya nih Bang. Kita kasih minta tanggapan video ini dari Bang Panda nih. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat,
pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Ini masih presiden yang sama nih bang. Ya, Sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden masih Prabowo. Gimana? jadi apa ya? Dengan ucapan ini menyegarkan ingatan saya lagi. Saya akan cari buktinya, dia bilang. Begitu ada buktinya, saya kejar sampai ke antariksa segala macam, ya kan? Dia sendiri ngaku ke saya, dia udah punya bukti, ada markup di Kemenhan. Prabowo ngomong ke saya loh, Langsung. ya, tahun 2020, 2021, dia bilang, terus gimana? Udah lapor presiden? Sudah. Aku tanya Jokowi, aku diceritakan Prabowo, ada markup sampai 300% lagi. Iya, saya udah kasih tahu. Terus apa? Saya suruh tindak katanya. Mana? Tindak. Kita ingin buktinya. Yang dikatakan tadi kalau aku ada bukti, bukti itu ada. Sekarang Merdeka Barat, tempat Kemenhan Ya. dengan istana, itu 10 menit. 10 menit. Dan kemudian juga sekarang Menhannya itu Safri Samsudin, saya dia. Lebih mudah lagi membongkar. Markup itu adalah kata eufemisme daripada korupsi. Itu kan dibengkakkan harganya. Ditambah-tambahin, dibesarkan, maka dibilang markup. Istilah halusnya. Gak usah jauh-jauh ke lain dulu dah. Dengan videonya tadi Prabowo ini. Iya. Kalau aku ada bukti, udah ada bukti, dia sendiri cerita ke saya. Dia cerita ke saya. Iya. Oh, ada markup. Sampai 300% lagi dia bilang. Bukan 200. Itu sebelum presiden. Apanya? Iya sebelum Nah, presiden. Mas Menhan. Tapi dia sudah menteri daripada Jokowi. Sekarang presiden. Iya. Abang menuntut realisasi. Bukan menuntut. Nggak ada pakai istilah menuntut. Ngikuti normaliternya aja. Oke. Yang normal. Kalau dia katakan ada di Kemenhan begitu. Markup. Itu sudah starting yang tidak dibuat-buat. Iya, ada bukti. Mana itu yang dia tuh? File-file yang dia lihat itu. Mana itu? Oh, udah tinggal kasih aja ini. PAPATK. Iya. Tinggal kasih aja ini. Iya. Apalagi sekarang sangat terbuka sekarang dengan era baru. Dengan keputusan MK mengenai KPK. Bisa lebih ini lagi sekarang dengan militer. Kerjasama pemberantasan korupsinya. Udah. Tapi nggak lama setelah jadi presiden ada cuplikan video ini bang, gimana tanggapannya bang? Ya kita bisa- kita dengan video kita ini kita ingatkan dia lah. balikin. Kita ingatkan dia lah. Emang bisa bang ya? Maksudnya ada koruptor, habis itu bisa balikin secara diam-diam kata dia. Nanti kita maafin itu. Gimana? Secara undang-undang tindak pidana koruptor kan nggak ada bang, nggak Iya, diperbolehkan. ada. Istilah damai mengembalikan itu. Kayak kita ketilang bang. Di jalan itu kan damai bang Iya, bang jadi ya. maksudnya kan berarti kan Prabowo ini nggak antara kata dan perbuatan lagi kan bang, balik lagi kita. Ya itu yang tapi terus terang aja ya dengan segala kesibukan, dengan segala tanggung jawab, segala ininya. Di sini paling menentukan ini orang-orang dekat dia. Iya. Menjoroki dia, Atau nggak membantu dia, atau membuat dia mengingatkan, mengapakan supaya jangan ini, jangan itu. Pak, dulu Bapak mengatakan sampai ke antariksa. Bapak sekarang ngomong ini gitu. oh iya. Dulu Bapak ngomong di PAN, jangan ikut campur pilkada dan segala macam ini. Kok sekarang ini? Ini orang-orang yang di sekitar dia ini kulihat nggak sensitif. Itu
tugas mereka padahal itu ya Bang. Loh iya dong. Pak, jangan ke itu Pak, ke Lufti. Jangan ke ini Pak. Bapak kan sudah ngomong. Pilkada ini kasihlah ke mereka. Nggak usah campur lagi. Bapak lo yang ngomong. Pak itu soal korupsi, jangan hati-hati, jangan ini Pak. Bapak udah ngomong ini loh. Sampai ke antariksa, ke lubang semut segala macam. Jangan ini. Rasa-rasanya belum ada yang ngingetin ya Bang. Itu yang aku terus terang prihatin. Siapa lah yang aku khawatir menjilatnya itu ini. Gak tanggung-tanggung. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo terlepas salah atau benar dianggap udah paten Mbak. Iya. Main kasar loh berarti kan. Dan itu seperti menjorokin. Iya. Iya. Ada nggak sih Bang soal keteladanan itu Bang, soal satunya kata perbuatan gitu selain M Yusuf, ada nggak Abang temuan? Abang udah halaman berapa ini? Oh udah nih. Wah ini di bukunya ini saya dapat satu terus terang aja. Kalaulah 10%-nya jadi tiru Yang ada di buku ini? dari buku ini. Buku kepemimpinan militer Prabowo presiden kita. Jadi sebelum Kopassus, apa itu institusi yang melahirkan Kopassus itu namanya terkenal lu RPKD. Ya, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sebelum Kopassus. Iya, sebelum Kopassus. RPKD. Ini ikutlah di sini mendirikannya Kawilarang, Nasution, bercikal bakal dari Siliwangi lah ini, iya kan? Siliwangi ya. Dan kemudian komandan RPK-nya itu yang legendaris, yang berani, yang dulu batalion dialah yang berhasil melumpuhkan kekuatan-kekuatan DITI, Kartosuwiryo Kaharmu Jakarta, dan juga menghantam juga di Manado PRRI Permesta, ya kan, Sumatera Barat sama Medan, pemberontakan. Iya. Inilah yang paling legendaris RPK ini. RPK ini satuan yang betul-betul mempunyai jasa yang begitu besar untuk kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Yang menjaga tuh ini. Jadi ini betul-betul para komando inilah yang menjadi cikal bakal dari Kopassus sekarang. Gitu loh. Ya. Dari rahimnya RPK lah Kopassus ini lahir. Ya. Tradisinya, disiplinnya, dedikasinya, pengorbanannya, etikanya, itu RPK. Tertuang di situ ya Bang di buku. Ya, dan di buku yang dikasih oleh Prabowo ke saya, kepemimpinan militer, di halaman 93, dijelaskanlah mengenai Mayor Jenderal Mung Parahadi Mulyo. Mung Parahadi Mulyo ini komandan RPK-nya. Dialah yang menggerakkan dan menjadi jagoan di tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu, ya kan. Nah, saya kaget yang dicantumkan oleh Prabowo di buku ini mengenai kehidupannya Mung. Bayangkan kehidupan yang sangat pribadi. Beliau tidak memiliki pembantu di rumah. Karena itu sebelum ke kantor, beliau menyapu dan mengepel rumah dahulu untuk membantu istri. Makanya pukul 4.30 pagi sudah bangun, yang membuat kita terkesan juga beliau melarang istri dan anaknya menggunakan kendaraan dinas. Gak boleh. Jeep itu gak boleh. Istri dan anaknya nggak boleh. Nggak boleh. Sementara beliau tidak mempunyai kendaraan lain. Sehingga anaknya harus jalan kaki ke sekolah dan istrinya naik becak kalau mau ke pasar. Gila, fantastik nggak? Nah, ini Prabowo menulis cerita Mung ini. Jadi karena begini ya, bukan aku mau puritan atau mau terlampau ini ya. Kesederhanaan itu betul-betul kunci untuk anti korupsi, untuk kehidupan yang gemah ripah, yang itu kesederhanaan. Tapi tidak hanya di kata-kata, ada perbuatan. Jadi kesederhanaan itulah yang kulihat baik oleh
pada waktu Prabowo menjelaskan mengenai Yusuf, Jenderal Yusuf, dan juga menjelaskan mengenai Jenderal Mung ini. Kesederhanaan. Karena dengan kesederhanaan itu yang saya katakan tadi, ada kepedulian terhadap mayoritas rakyat yang masih hidup sederhana. Gitu loh. Artinya Ada solidaritas. Artinya Pak Prabowo harusnya dengan dituangnya cerita ini di buku beliau paham betul, Loh, iya. maknai betul, Iya. dan seyogyanya diimplementasikan, dilakukan. Harapan kita. Jadi tidak hanya Tertulis hanya lip service atau apa aja, pemanis-pemanis saja. Ini terus terang mengagumkan saya nih tulisannya Prabowo ini. Menceritakan seniornya. Jam 4:30 bangun pagi ngepel. Ya. Hah? Padahal jenderal bintang itu Bang ya. Iya. Kendaraan. Wah ini di jantung dewanya nih. Iya susah nih kita nembusnya juga. Wah, aku baru wartawan junior mau nembus susah nih Pak Mung. Paling sulit di interview ini. Sampai melarang kendaraan dipakai anak istri. Iya. Iya. Hari ini kayaknya nggak begitu Bang ya. Apa? Hari ini. Ya pejabat-pejabat kita hari Lo ini. bukan juga kita terlampau kolot atau kaku membandingkan kepada hari ini. Paling tidak senior orang-orang tua di kalangan mereka termasuk biang-biangnya baret merah sudah kasih contoh. Itu aja. Dikasih contoh maksudnya apa? Ditirulah. Dikasih contoh, dibikinlah itu teladan. Dikasih contoh, apalah pembelajaran gitu loh. Iya. Iya. Satunya kata dengan perbuatan. Ini mereka punya karakter. Maka itu Prabowo ini harus dijaga orang sekitar dia nih. Yang berani negor dia. Yang berani menegur. Berani menegur dia. Berani mengapakan dia. Mengingatkan dia. Gitu loh. Khawatir aku dijorokin. Hebat Bapak. Udah betul itu Pak. Apa gitu. Dijorokin dia. Iya. Taunya diumbang sore. Dan poin yang saya tangkap dari podcast ini, diskusi ini Bang, politik tanpa etika dan tanpa teladan bisa membuat hancur sebuah negeri. Iya. Jadi aku udah lihat itu ya. Kenapa artinya banyak hal yang sebenarnya perlu diingatkan kepada Prabowo oleh pembantu-pembantu dia. Iya. Gitu. Itu harus tetap kewaspadaan itu. Tetap sensitivitasnya itu. Kalau enggak, ya jadi tontonan, jadi lawak-lawak. Dan bahayanya ini kan baru hitungan bulan ya Bang. Iya. Ini soal kewaspadaan, Iya. mengontrol, Iya, jadi mengingatkan. Gimana nanti berjalan setahun, 2 tahun di masa pemerintahan Pak Prabowo. Intinya goncangan tantangan itu kan makin tinggi kan Bang. kita kan sudah ada contoh bagaimana Jokowi. Iya. Ya kan? Iya. Banyak dengan kepalsuan atau ketidaksatunya kata dengan perbuatan. Iya. Aku akan gigit. Gitu. Yang mana yang digigitnya? Gitu loh. Iya. Maka itu ini yang jangan terulang sama Prabowo. Saya kejar sampai ke antariksa, sampai ke apa gitu kan. Ya kan? Gak tahu di dekat tetangga dia ada di Merdeka Barat. Bekas kantor dia. Kemenhan gitu loh. Loh iya. Ini harus dijelasin kepada rakyat. Saya udah periksa Kemenhan. Dulu 2-3 tahun yang lalu. Saya bilang bahwa ini markupnya sampai 200-300%. Gak usah dibilang saya ceritakan ke Panda. Gak usah. Lu lagi nih. Sekarang sudah kita bersihkan. Sekarang kita ini. Ini yang paling bahaya. Dan jangan dipermainkan. Kepercayaan rakyat. Dan itu tidak bisa direkayasa. Naluri itu. Feeling itu. Kenapa Soekarno dicintai rakyat? Feeling gitu loh. Iya. Dan feeling. juga Abang setuju ya kalau saya bilang Bang Panda mengajak kita dan juga penonton dan rakyat Indonesia mengingatkan sekarang drill presiden adalah Prabowo. Pak, sekarang Bapak Prabowo presidennya. Jangan ada lagi bayang-bayang presiden sebelumnya dalam urusan cawe-cawe kebijakan segala macam.
Gitu ya Bang, setuju Bang. Gimana? Bang Panda mengajak kami dan rakyat Indonesia untuk mengingatkan Pak Prabowo sekarang presidennya. Iya. Jangan lagi bayang-bayang cawe-cawe presiden sebelumnya kalau ada. Bukan soal cawe-cawe, yang ada niru-niru. Niru-niru Niru-niru lah. atau goyang-goyang Pak Prabowo. Iya, maksud aku apa ya? Lain kata dengan perbuatan, Iya. gitu loh. Iya. Jadi puncak daripada itu di dalam percaturan politik pengkhianatan dia terhadap Ganjar. Iya. Dan Kenapa berani saya katakan dia sendiri ke aku meyakinkan aku supaya Ganjar. Meyakinkan aku loh. Bukan abang meyakinkan. Bukan aku meyakinkan dia. Mas Panda Ganjar kita mesti ini. Mas Panda Ganjar ini. emang sebelumnya abang apa bang? Puan bang? Oh, Sebelumnya. aku nggak begitu apa ke situ. Aku orang yang percaya kepada proses. Oh. Aku tidak mau prematur kemudian mengapakan ini enggak gitu loh. Karena kebetulan aku kenal, kebetulan dalam kolam yang sama. Oh. Gitu loh. Iya. Jadi agak beda gitu loh. Kalau aku outsider, bolehlah. Iya, iya, Dan, iya. dan pada prosesnya datanglah Jokowi meyakinkan abang. Iya. Ganjar aja bang. Iya. Kira-kira seperti itu kan bang. Iya. Dia Ini soal pengkhianatan iya. tadi bang ya. Mas Panda kan punya pengaruh sama itu orang-orang fraksi di DPR sebagai senior. Yakinkan juga mereka itu. Begitu. Jadi pelintot ini jangan sampai ada di Pak Prabowo. Iya. Jangan. Dan ini sebenarnya tugas berat untuk orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo bang. Kalau orang sekelilingnya sama, cuman puja-puji doang ya bisa begitu-gitu. Oh iya betul. Dan sebenarnya bukan tugas berat juga sebenarnya. Kalau emang memaknai visi dan misi dari awal. Jadi ini ya kasat mata hitam putih kelihatan dengan jelas siapa penjilat siapa tidak penjilat. Itu kelihatan sudah rakyat ini sudah pintar. Apalagi pengamat politik sangat banyak. Ada Rafli Harun lah, ada siapa lah, ada jagoan-jagoan gitu loh. Akan kelihatan. Ya sama nih persoalan korupsi ini. Kalau saya dekat Prabowo, beresin dulu tuh yang Kemenhan. Rapikan dulu. Dan itu bikin jadi contoh soal nanti. Itu menjadi apa itu fenomena. Iya, Bisa menjadi ini gitu loh. iya. Iya dong. Iya benar. Nah jadi dalam hal ini kalau saya lihat ya, dia perlu didampingi, perlu dikelilingi oleh orang-orang yang berani menasehati dia, mengingatkan dia, Berani menegur juga. berani nih. Dan yang cukup dekat yang nggak perlu politiking, gitu loh. Iya dong. Iya. Pak, Bapak bilang ke antariksa loh. Itu konsekuensinya gini loh. Bapak ini loh. Kalau yang ini Bapak dibongkar aja nih Pak. Diperintahin aja nih. Apa ini Pak? Gitu. Iya. Iya, jangan sampai akhirnya malah orang ini segan, orang ini takut ya kan? Iya. Ya itu bukti bahwa dia tuh sebenarnya nggak sayang sama Pak Prabowo. Iya. Itu, Bang. Iya benar-benar. Kalau orang sayang Pak Prabowo mesti akan mengingatkan Bapak memilih jalur A ya Pak dari awal. Jangan sampai Bapak ke B, ke C, sampai Z. Betul, gitu betul, ya, betul. Gitu. Dan akhirnya ada pengamat juga yang menyebutkan, ini pribadi atau gimana, menyebutkan di era Prabowo ini akan gelap bang. Ada pengamat yang menyebutkan seperti itu ya, harapannya nggak terjadi. Itulah tugas kita mengingatkan, dan juga tugas lingkarannya Pak Prabowo itu berani menegur tadi. Iya contoh lah ya kita mengingatkan. Aku sendiri terima kasih juga dikasih buku ini. Kepemimpinan militer. Ya. Inilah dreamnya Prabowo. Inilah apa obsesi dia kepemimpinan militer ini. Yang sekarang diuji untuk dipraktekannya. Ada muatan di dalamnya. Yusuf sama Mung. Gitu loh. Itu segitu abang belum hatam tuh ya? Iya, orang itu. mewarnai. Iya. Kelihatan nggak itu warna atau hanya lip service ini atau pencantik buku aja ini? Ya, hanya tercetak begitu aja. Iya, gitu. Itu aja ininya. Iya. Kata dan perbuatan. Selama berapa lama itu bisa dia bertahan di situ? Atau barangkali udah berubah juga dari ruh yang ada di buka ini. Iya itu. Iya. Iya. Sangat kita sayangkan sampai berubah, ya kan? Iya.
Bayangkan kenapa nggak jenderal-jenderal lain dikasih contoh? Kenapa mesti Mung? Pagi-pagi nyapu, ngepel, sapu halaman, gitu. Gak boleh pakai kendaraan dinas, Tidak boleh pakai kendaraan. anak istrinya. Apa makna yang mau disampaikan? Iya kan? Iya, iya juga ya. Iya. Kenapa memilih Mung gitu, Bang? Iya. Di antara banyak jenderal ya. Iya. Iya, benar. Nah ini kita mesti ingatin Prabowo. Iya. Prabowo, sederhana itu bukan mengada-ada, obsesimu juga itu. Willingmu juga itu. Oh dari mana kau tahu panak willingku? Loh, baca bukumu. Halaman 98, itu kan cerita mengenai umum. Iya. Itu kan cerita mengenai Yusuf. Iya. Alam bawah sadar lah itu, Bang ya. Cantik. Bagus, paten bareng itu. Cantik. Iya benar. Itu Antara kata dan perbuatan. pertanyaan yang bagus tuh. Kenapa memilih Mung gitu di antara Iya. banyak jenderal? Iya. Itu yang bicara alam bawah sadar dia tuh. Iya, betul. Iya. Yang paling klik dengan kepribadian dia lah biasanya gitu tuh, Bang. Oh Iya. ini bagus nih. Oh milih Yusuf. Bahkan seharusnya kan Jenderal Mung ini bukan jenderal yang fenomenal dalam arti sangat terkenal gitu kayak Sudirman Jegeng gitu, Bang. Iya, betul. Justru Betul. Tidak apa glamor gitu ada iya. Panglima Siliwangi atau kemudian Pangkostra atau jadi apa enggak gitu loh. Komandan RPKD. Iya. Iya, yang banyak orang nggak tahu gitu tentang Jenderal Mung gitu. Memilih tokoh yang seperti itu. Aku terharu loh baca ini. Pagi-pagi 4:30 udah nyapu, udah ngepel. Anaknya suruh jalan kaki ke sekolah, istrinya naik becak kau kata kan. Padahal dia bintang dia apa di bahunya. Iya, padahal bukan nggak bisa untuk dia akhirnya memerintahkan orang lain. Bisa dia batu aja bisa si Asing si Aliong datang. Abangnya terharu, apalagi Pak Prabowo yang punya bukunya harusnya lebih dari terharu ya, Bang. Oh iya dong. Harus dipraktekkan Iya betul-betul. ngapain dia bikin di sini? Kenapa gak lain gitu loh? Iya, betul itu, Bang. Tapi terus terang aja ya, ada kewajiban moral kita. Iya, Bang. Kewajiban apa kita sebagai orang Indonesia. Kita mesti betul-betul menjunjung tinggi ketulusan, keteladanan, panutan, satu kata dengan perbuatan. Tidak diam kalau ada orang menusuk dalam tidak Masuk dalam selimut, menusuk dalam apa masuk dari belakang. dari belakang. Jangan juga kemudian juga musuh dalam selimut. Iya. Air tuba dibalas air susu dibalas air tuba. Sebenarnya orang-orang tua kita itu udah banyak kasih contoh loh. Banyak nasihat ke kita loh. Omonganku ini omongan bapakku dulu juga kok. Omonganku ini nggak ada yang baru. Iya. Nggak ada yang baru. Budi pekerti. Diajari kita. Gimana kita salim, gimana salam sama guru, gimana kita. Itu basis-basis orang bangsa yang berbudaya. Iya benar. Iya. Ajarin kami dong, Bang, yang muda-muda ini biar nggak lupa sama ajaran-ajaran yang terdahulu. Loh iya. Apa triknya, Bang? Ya itu tadi yang saya katakan tadi. Menghormati orang tua. Yaitu menolong orang yang bisa dibantu. Ya kan? Kemudian ada kepedulian, ya kan? Maka terus terang di tag apa saya itu Tagline. Lain itu aku bilang kan jujur, ya kan? Dengan jujur kau dipercaya, peduli kau dicintai, ya kan? Dengan cerdas kau akan jadi pemenang. Nah, 3 kunci itu dalam perjalanan hidup saya. Jujur, peduli, cerdas. Iya, ya kan? Nah, orang lain juga punya jail sendiri atau apa sendiri. Gitu. Iya. Ya kan? Tapi kembali tadi ke pertanyaan kau itu tadi bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, kita sudah ada fondasi kehidupan. Itu kan kayak intro itu, Sumpah Pemuda dulu, Iya. ya kan, kemudian sampai kepada proklamasi. Kayak Itu kan, intro ya, betul. ya kan udah ini dulu, kita juga kehidupan kita kayak apa. Ada tatakan, tiba-tiba dijungkir balikan. Tiba-tiba ada muncul pengkhianatan. Setuju. Ganjar sama Mahfud. Gimana? Setuju.
Jokowi setuju, Bu. Anaknya 2 tuh setuju, malah kampanye kan. Terus enggak. Dikhianatin itu. Apa itu namanya? Iya. Enggak, itu apa namanya itu? Dari kacamata mana mau dilihat? Moral? Dari dunia tipu menipu? Dari politik? Dari mana mau dilihat gitu loh? Nanti kalau diapakan, kenapa begitu kejam ke Ibu Mega? Dosa apa Jokowi? Dosa apa Jokowi? Begitu banyak jasanya Jokowi ke Republik ini, ke bangsa ini. Ntar dulu, ada lagi yang lebih mahal, lebih tinggi nilai itu, yaitu etika. Iya. Iya, moralitas. Iya benar. Lebih tinggi itu dari semuanya. Iya. Ada juga yang menyebutkan Bang Jokowi ya lah yang membesarkan PDIP. Lebih tidak masuk di akal lagi. Aku terlibat, bukan teori, bukan pengamat aku. Aku ikut membesarkan dia, bawa ke Langkat, dia di Serdang. Aku nenteng dia maghrib ke kampung-kampung segala macam. Ada yang kenal dia, Bang? Hah? Ada yang kenal Nggak dia? ada kenal dia. Tiba-tiba udah nih, aku apa sendiri gitu. Kan kita yang apa ini kan, yang terlibat kan jadi pengen muntah. Loh, aku nggak berteori, nggak dengar cerita orang. Merasakan, melakukan langsung. Aku tenteng dia. Dia datang ke rumahku pagi-pagi jam 4:30 pagi. Udah dari Aceh dia, dari Aceh. Perjalanan dari Aceh. Udah aku suruh dia ganti baju, nggak mau ganti baju. Rupanya mau dilihat kumuh-kumuh dia sama rakyat itu. Di lapangan udah mau naik pesawat baru mau ganti baju. Aduh. Dan mungkin kami berdua belum bisa merasakan apa yang Abang rasakan tadi. Iya. Kenapa mau praktek langsung? Loh, Terlibat langsung. kau usah jauh-jauh gini Jerry. Kau aja kalian udah ada komitmen bersama, teamwork. Tiba-tiba kesepakatan itu dikhianati. Apa? Ini sangat manusiawi, sangat human, gitu loh. Tidak milih kasta ini, tidak milih orang, tidak milih pendidikan, etika. Dan satu hal yang menjadi prihatin masyarakat kita hari ini, masih banyak orang yang nggak berani jujur mengatakan yang salah, mengatakan yang benar. Iya. Karena dia hanya punya jabatan misalkan. Iya. Karena dia punya jabatan, Mengamankan. ya kan. Akhirnya kita nggak bisa tuh ngomong dia salah, padahal dia salah gitu. Rakyat kita harus lebih berani lagi, Bang. Iya dong. Iya benar. Seperti kayak cerita Abang sebelumnya, anak aja banyak yang tidak malu mengaku bapaknya koruptor, bahkan menuntut. Oh iya, itu ya perubahan nilai-nilai itu. Kok bapakku nggak bisa korupsi, kok bapakku nggak bisa seperti. Kok nggak bisa punya mobil seperti itu. Kemudian yang paling ngeri lagi bangga. Bangga bapaknya. Bisa kau bayangkan bangsa itu mau jadi apa? Hancur itu bangsa. Kalau tidak tetap menjunjung tinggi moralitas. Tidak menjunjung tinggi. Lu lihat aja dari cara mimiknya siapa itu. Si Bobby itu. Cengengesan kayak gitu. Padahal dalam kehidupan berpartai itu paling hakiki. Dilantik, dipecat, diangkat, dipromosi. Itu kunci-kunci yang ada dalam satu organisasi. Mencat aku dari aku udah minggu lalu udah Gerindra kok gitu. Enteng. Lebih tinggi Persatuan Bulu Tangkis. Loh, ini bayangin. Terus dihadapkan kepada tipe seorang Mega yang memimpin, leader yang memimpin dia. Yang Mega mengutamakan moralitas. Sudah makan asam garam juga. Iya dong. Mega tuh sangat menjunjung tinggi moralitas, etika. Itu budaya, culture. Gitu loh. Iya. Itu yang ditunjukkan Mega. Nggak ada itu. Sekarang misalnya berbeda dia, berapa dia. Mau dia, nggak ada masalah buat. Dengan Prabowo nggak ada masalah. Mega saya tahu betul. Orang dia yang ini kan dari luar negeri kok. Iya benar. Iya kan? Yang balikin, yang nolong dari stateless. Iya dialah yang merintahkan Luhut dia apa Dubes supaya paspornya dia diapain, iya kan? Iya. Itu Singapura waktu itu. Iya. Ini masalah
jam terbang apa, mengatur moralitas dan perpolitikan. Iya. Berarti terakhir Bang. Aku pengen ngomong Bang. Berarti udah clear ya. Aku nggak perlu sebut nama lah, tapi salah satu sahabat abang juga atau sebut nama juga boleh lah. Misalkan Laksamana Soekardi itu pernah ngomong gini Bang di podcast. Salah satu alasan kenapa Bu Mega itu mencat Jokowi, sepengetahuan Laksamana Soekardi, karena Bu Mega tuh nggak mau ada orang yang bisa lebih daripada dia tuh. Ya, naif lah itu. Itu tidak betul sama sekali. Dan saya belum pernah melihat contoh dalam pergaulan saya hingga saat ini dengan itu. Apapun ceritanya dalam tracking politik yang sangat disayangkan, dia waktu itu bersama Laksamana Soekardi bersama dengan Arifin Panegoro mau melakukan bukan kudeta, pengambil overan kepemimpinan partai dengan menggunakan money politik. Saya jadi saksi itu. Itu kongres yang kedua PDI Perjuangan 2005 di Bali. Berhamburan itu uang. Gitu loh. Untuk mempengaruhi. Jadi apa dia katakan tadi? Dikatakan dia apa tadi? Jadi memancat Jokowi itu karena nggak mau ada orang yang bisa melebihi dia hebatnya gitu. Dari Bu Mega. Jadi Bu Mega tersaingi gitu Bang, istilahnya. Wah, bukan tipe dia. Bukan tipenya Mega itu. Karena apa aku bilang bukan tipe dia? Dia hampir tidak pernah aku lihat memperbanding-bandingkan. Atau memperbanding-bandingkan orang lain dengan dia. Atau membicarakan orang lain apa dia. Kalaupun dia nyinyir atau apa ngomong, yang karena kebetulan kelakuan bersentuhan dengan dia, terjadi dengan dia. Nah, itu dia nyinyir, dia itu ini. Bukan itu berarti dia tidak suka gitu loh. Ya saya masih ingat waktu itu di Teguh Umar, Laksamana Soekardi ada, aku ada, Taufik ada, Mega ada, ini. Aku masih ingat tuh dia ngomongin Laksamana Soekardi, ada Arifin Panegoro. Dia bilang, Bu, kita gantian lah pimpin ini partai. Kata Laksamana Soekardi. Laksamana Soekardi. Aku dengar itu, gantian lah gitu ya kan. Oh begitu. Terus si orangnya kan emosional, Taufik. Maksudmu apa? Ya kan ini kan partai demokrasi. Ya apalah. Itu ingat betul aku peristiwa itu. Rupanya engineering ke situ mereka udah siapin. Iya. Markas mereka itu di Kebayoran Lama di Jenggala, tempatnya si Arifin Panegoro. Jenggala. Udah mereka himpun kekuatan. Waktu di kongres main bertaburan uang pengaruh gitu loh. Iya, tapi setidaknya ada satu hal yang baik dari Laksamana Soekardi, dia udah woro-woro ya. Ngasih tahu bahwa ya kita gantian lah Bu gitu. Ada ngomongnya gitu. Iya ada, iya bagus dia itunya. Cuma maksudnya kan pelaksanaan keinginan dia itu. Iya. Jadi masalah. Iya dong, kalau memang dia orang politik dia galang dulu dong. Iya. Teriaklah misalnya Sumatera Utara, teriaklah Aceh, teriaklah Lampung. Jangan kita cari pemimpin yang baru gitu loh. Ini enggak. Kalau main politik begitu. Iya dong. Ada suara dari Palembang, ada suara dari Jawa Timur. Galangan. NTT mengatakan ini. Katakanlah 45. Otentik gitu loh. Iya. Tapi ini enggak. Itu jadi salah. Sekarang pakai uang ya. Berarti satu-satunya kongres yang dikotori dengan money politik ya waktu kongres kedua itu lah ya Bang ya. Iya. 2005. Itu yang terakhir lah. Iya. Artinya dari situ kan udah nggak pernah lagi tuh. Nggak ada lagi. Iya. Daripada buat money politik mending buat rakyat yang susah ya. Iya kan. Itulah halnya pengalaman. Bagaimana diperbaikan. Bang Panda terima kasih. Ya. Atas diskusinya luar biasa. Iya. Tapi kita masih akan ada lanjut lagi tema-tema berikutnya. Kasih tahu ke kita Bang kalau ada yang menarik dari buku Pak Prabowo lagi Bang. Iya. Dan tetap tujuan kita mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Iya. Salam sukses selalu, lancar seluruh agenda. Terakhir, salam persatuan Indonesia.
Merdeka.